Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, pembelajar setia Indonesian Hypnosis Center, langsung saja tanpa berlama-lama, marilah kita sama-sama sambut trainer yang luar biasa sekali, trainer andalan Indonesian Hypnosis Center, Bapak Dr. Haji Fauzan Asmara, CHT, MPSI, MBA. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Mas Umam yang ganteng, baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ya, malam ini saya sungguh bersyukur, senang, bangga berada di tengah Bapak Ibu semua. Ya, saya melihat banyak wajah-wajah baru, ya, tapi juga banyak wajah-wajah pembelajar setia Indonesian Hypnosis Center yang setiap kali ada acara seperti ini, ya pasti ada, gitu ya, pasti ada. Beberapa rekan, sahabat saya juga ada di Zoom ini, gitu ya. Malam ini ya kita akan membahas tentang lie detection, ya, deteksi kebohongan. Ya, tentu teman-teman ya seringkali berbohong dengan berbagai alasan. Ya, namun meskipun demikian tentu ya rekan-rekan semua tidak ingin menjadi korban kebohongan, bukan? Ya, teman-teman ingin memiliki alarm yang sangat peka yang bisa mendeteksi kebohongan sejak dini. Ya, sehingga teman-teman semua, rekan-rekan semua tidak menjadi korban kebohongan. Bisa juga teman-teman bisa mengantisipasi jika terjadi kebohongan dengan mendeteksi lebih dini sehingga permasalahan tidak menjadi semakin berat, gitu ya. Ya, maka dengan mengikuti lie detection ini, ya teman-teman nanti akan memiliki alarm yang peka bagaimana mendeteksi kebohongan dari lawan bicara kita semua. Ya, sehingga tidak berpanjang lebar, gitu ya, karena waktu saya hanya 1 jam untuk review lie detection ini. Ya, saya akan, suaranya kecil ya. Oke, saya akan memulai materi ini. Ya. Gimana? Suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Sudah, Mas. Sudah ya. Jelas, Oke, baik. jelas. Baik. Kita akan mulai, kawan-kawan semua. Kita mulai lie detection ini. Ya, Mas Umam, ada yang masih mau bergabung, silakan di-admit ya. Lie detection. Ya, ini di bawah bendera Lembaga Olah Pikir, ya, rekan-rekan semua ya. Dan tentu IHC sudah bekerja sama dengan banyak kementerian. Ya, paling tidak ada Kemenkes, ya, Kementerian Kemendikbud, dan juga Kemenaker. Ya, kita juga punya lembaga sertifikasi profesi KHI. Ya, dan baru-baru ini Bapak Afifi Arka juga sudah terlibat dalam penyusunan SKL, ya, standar kompetensi lulusan, ya, untuk juru hipnotis maupun sebagai hipnoterapis. Nah, salah satu materi andalan dari kami adalah lie detection, dan ini adalah sudah batch yang ketiga. Ya, kita melakukan atau menyelenggarakan penelitian ini hanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Baik. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzan Asmara. Ya, saya praktisi bidang psikologi.
Ya, saya license instructor Indonesian Hypnosis Center dan juga saya profesional asesor dan peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Ya, lebih jelasnya ya ini teman-teman ya, license instructor Indonesian Hypnosis Center, ya profesional asesor dan peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, dan saya adalah ketua tim asesor sudah di 32 BUMN. Ya, dan saya biasanya diberi tugas spesialis di lie detection, mendeteksi kebohongan dalam sesi assessment pejabat-pejabat publik. Nah, pejabat publik itu macam-macam ya, kawan-kawan ya. Ya, lembaga tinggi negara, termasuk juga di Kementerian BUMN. Pengalaman saya selama menjadi asesor, ya sudah 5 tahun terakhir ini, bagaimana kita mendeteksi kebohongan. Ya, ini saya tularkan kepada rekan-rekan semua. Ya, kita tularkan kepada teman-teman semua bagi yang tertarik untuk mempelajari ilmu ini secara lebih baik, gitu ya, secara lebih detail. Saya juga license hipnoterapis IACT USA, Presiden DPW PKHI Yogyakarta. Saya kebetulan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. License and Certified Assessor dari Virginia USA dan dari BNSP, Certified Advanced Competitive Strategy dan seterusnya ya. Dan saya juga lecturer postgraduate di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Dan kebetulan saya juga Mati suaranya. Suaranya hilang. siap. Suara hilang. Sekarang sudah hidup lagi ya. Oke, saya kira itu perkenalan saya dengan teman-teman ya. Ya, saya praktisi bidang psikologi dan juga manajemen, dan sekarang jatuh cinta berkali-kali dengan hipnosis gitu ya. Jatuh cinta berkali-kali dengan hipnosis, sebagaimana juga teman-teman semua mulai sekarang dan seterusnya berkomitmen untuk mempelajari ilmu hipnosis itu secara lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, sebentar saya izin admit yang mau join. Sudah saya admit, Pak. Nanti saya yang handle untuk yang admit. Oke, baik. Ini fakta tentang kebohongan ya, Bapak Ibu ya. Fakta tentang kebohongan. Berbohong adalah strategi komunikasi yang umum dilakukan ya. Sebagaimana Bapak Ibu sering sekali melakukan kebohongan. Itu kebohongan pada istri, pada anak, ya, pada teman, pada rekan bisnis. Ya, berbohong adalah strategi komunikasi yang umum dilakukan. Biasanya dipakai untuk menghindari atau meminimalkan kerugian dan mendapatkan reward dalam komunikasi interpersonal. Ya, meskipun seringkali kita berbohong, tentu kita tidak ingin jadi korban kebohongan. Ya. Itulah kenapa kok kita perlu mempelajari tentang lie detection ini. Nah, berbohong juga sebagai strategi untuk tetap survive dalam sebuah situasi. Ya, untuk survival. Ya, sehingga secara naluriah kita akan berbohong pada saat kita terancam hidup mati kita, ya, kredibilitas diri kita, harga diri kita terancam. Biasanya ada semacam pertahanan otomatis dalam diri kita, kemudian kita melakukan sebuah kebohongan. Untuk beberapa alasan berbohong adalah cara yang bijak. Ya, itu menurut Turner et al. Tahun 1975. Ya, memang ada ya alasan-alasan berbohong ya yang bijak, artinya lebih baik kita melakukan kebohongan daripada tidak untuk sebuah tujuan yang baik, ya, tujuan yang mulia.
Nah, dalam setiap percakapan hanya sepertiga yang benar-benar jujur. Ini juga menurut penelitian yang sama. Kalau kita bercakap-cakap, ya saya misalnya bercakap-cakap dengan Pak Adit M. Priyono, ya maka sepertiga dari isi percakapan saya jujur, ya. Berarti sisanya adalah kebohongan. Ya, ini beberapa hasil riset yang ada, gitu ya teman-teman ya. Nah, beberapa hasil riset juga menunjukkan bahwa dalam 10 menit kita 3 kali berbohong. Ya, dalam 10 menit kita dalam pembicaraan kita 3 kali berbohong. Ya, bisa melebih-lebihkan data, ya, melebih-lebihkan situasi. Ya, kita melakukan kebohongan. Misalnya saya bilang ke Cak Imin, Cak Imin, saya sudah nunggu Cak Imin itu sudah 3 jam loh Pak, padahal baru 1 jam, misalnya. Wah, rugi besar saya Cak Imin, rugi besar saya Cak. Ya saya tuh paling enggak ini kerugiannya tuh 100 juta. Padahal mungkin hanya 1 juta. Jadi ada kecenderungan kita berbohong. Bahkan menurut hasil penelitian, dalam 10 menit pembicaraan bisa terjadi 3 kali kebohongan. 37% orang dewasa, ya 37% orang dewasa mengatakan atau berpikir bahwa that's it all right, ya, that it's all right to lie about your age, ya, nggak apa-apa kita berbohong tentang usia, gitu ya, terutama wanita ya, wanita seringkali berbohong tentang usianya. 54%, only 54% ya of lies are accurately detected, ya, hanya 54% yang secara akurat bisa terdeteksi. Itu sisanya nggak bisa terdeteksi. Ya, namun dengan ilmu malam ini ya dan dalam bulan ini dalam lie detection nanti rekan-rekan semua, teman-teman semua akan diajari, bahkan disuntikkan di alam bawah sadar teman-teman bagaimana kawan-kawan rekan-rekan semua nanti memiliki kepekaan yang tinggi ya untuk menangkap sebuah kebohongan. 42% orang dewasa itu berpikir bahwa it's okay to lie, nggak apa-apa bohong. 42%, nggak ada masalah. Dan 98% teenager, anak-anak belasan tahun, anak-anak remaja, putra-putri kita itu berbohong kepada orang tuanya. Nah, gitu kawan-kawan ya, berbohong kepada orang tuanya. Namun juga ada cara-cara agar putra-putri kita juga tidak berbohong kepada kita. Ada cara agar suami Anda tidak berbohong pada Anda. Ada cara-caranya. Gitu ya. Di samping rekan-rekan semua juga akan diajari bagaimana mendeteksi kebohongan itu. Ya. Ini ada Strapado ya, kawan-kawan semua ya. Strapado itu dipakai di abad pertengahan. Ini melakukan penyiksaan sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan. Jadi tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian direntangkan sampai kesakitan. Nah, pada saat dia kesakitan itu biasanya dia kemudian akan mengaku, gitu ya. Ya, itu Strapado pada abad pertengahan ya. Pada zaman Roma dulu ya, ya juga melakukan penyalipan ya. Orang itu disalib ya untuk mendapatkan pengakuan ya dari seorang tersangka. Nah, ini cara-cara yang terjadi di masa lalu yang tentu ya untuk saat ini tidak boleh ya dilakukan, bahkan dilarang oleh Majelis Bangsa ya, PBB ya. Itu sudah melarang penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Tes kebohongan juga pernah dilakukan ya di dalam literatur di India kuno. 500 sebelum Masehi di India kuno, di mana pendeta-pendeta itu meletakkan ya seekor keledai yang ditaruh di sebuah tenda.
Nah, kemudian di tenda itu dibikin gelap, ya dibikin gelap. Kemudian ekor dari keledai itu dikasih jelaga, dikasih jelaga sehingga siapapun yang memegang ekor itu dia akan hitam tangannya. Tenda itu dibikin gelap, ya, kemudian keledainya ditaruh di dalam tenda itu. Terus pendeta mengatakan kepada orang yang dicurigai gitu ya, yang dikatakan sebagai tersangka, dia mengatakan begini, kamu masuk ke dalam tenda itu dan kamu pegang ekornya. Jika kuda itu meringkik, berbunyi meringkik, ya maka berarti kamu adalah pelakunya. Tapi kalau kuda itu tidak meringkik, berarti kamu bukan pelakunya. Nah, biasanya ya orang yang berbohong pada saat keluar dari tenda diperiksa tangannya itu tidak hitam, berarti dia tidak pegang ekor keledai itu, sehingga dianggap dialah yang melakukan atau dia sedang melakukan kebohongan. Itu yang terjadi di masa lalu tentang lie detection atau tes kebohongan. Kemudian tes kebohongan juga pernah dalam literatur ditemukan di Cina, ya, di Tiongkok, gitu ya. Dan ini adalah dianggap sebagai lebih modern karena sudah mencermati reaksi fisiologis dari pembohong, sehingga dianggap sebagai poligraf kuno. Ya, pada saat itu, ya untuk mengetes kebohongan adalah ya ke dalam mulut tersangka itu dimasukkan nasi yang kering, sudah dikeringkan gitu ya, nasi yang sudah dikeringkan, terus dimasukkan ke mulut dari tersangka. Ya, kemudian 5 menit kemudian nasi itu disuruh atau diminta untuk disemburkan. Setelah itu disemburkanlah nasi itu, disemburkan gitu ya. Nah, ternyata nasi yang masih banyak tertinggal di mulut tersangka, maka dia adalah pembohong. Tapi kalau nasi itu semuanya keluar, berarti dia tidak berbohong. Ini sudah pakai reaksi fisiologis ya. Ternyata mereka sudah mencermati bahwa pada saat orang berbohong, ya itu produksi air liur tidak ada. Ya, tidak ada produksi air liur, sehingga air liur itu menjadi kering. Gitu ya. Sehingga tidak mungkin dia bisa memuntahkan seluruh nasi. Ya, karena masih melekat di mulutnya. Tetapi bagi yang tidak berbohong, produksi air liurnya itu normal. Sehingga nasi itu akan bercampur dengan air liur dan bisa dimuntahkan dengan sempurna. Nah, ini adalah tes kebohongan Tiongkok kuno yang ada dalam literatur. Seperti itu, Bapak Ibu. Rekan-rekan semua ya, rekan-rekan pembelajar IHC yang luar biasa. Ada juga ya tercatat dalam literatur ya Susana and the Elders, ya Susana dan orang sepuh ya. The Elders itu ada orang sepuh. Orang sepuhnya ada 2. Nah, lukisan ini biasanya ada di tempat-tempat ibadah ya. Dan juga biasanya ada di tempat-tempat di museum-museum di Eropa. Ya, kisah tentang Susana dan the Elders. Nah, ini dianggap sebagai metode investigasi modern dan manusiawi. Ini investigasi yang modern dan manusiawi, tidak pakai penyiksaan. Nah, di mana diceritakan dalam kitab Daniel ya bab 13 ya dalam bahasa Ibrani. Diceritakan di situ bahwa ada 2 orang tua ya yang menginginkan Susana. Susana waktu itu sedang mandi. Terus 2 orang tua itu ingin
tertarik untuk berbuat yang tidak senonoh dengan Susana ini. Kemudian Susana itu dirayu oleh dua orang tua ini, dan dua orang tua ini adalah pejabat ya. Pada saat itu adalah pejabat kerajaan. Susana menolak. Nah, biasanya pejabat pada saat itu jika menginginkan perempuan biasanya tidak ada yang menolak. Tidak mungkin menolak gitu ya. Tetapi Susana waktu itu menolak untuk melayani kedua orang ini. Nah, kemudian kedua orang ini mengancam, kalau kamu menolak, kamu akan tahu akibatnya, kamu akan dihukum mati. Tapi Susana ini bergeming, ya, tidak bergeming, dia tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak mau melayani kedua orang tua ini. Akhirnya ancaman dari kedua orang tua ini betul-betul terjadi ya, teman-teman semua ya. Dalam kitab Daniel diceritakan ya pakai bahasa Ibrani ya pada abad 2 sebelum Masehi. Kemudian kedua orang itu melaporkan kepada raja bahwa Susana telah berbuat mesum di bawah pohon. Ya, sehingga harus dihukum. Dan yang dia mengatakan saya saksi matanya. Karena dua orang pejabat ini sangat kredibel di mata raja, maka dipercaya gitu, sehingga Susana akan dihukum mati. Namun waktu itu sebelum itu dilakukan ada namanya Daniel. Ya, Daniel ini dikenal sebagai orang yang sangat bijak, ya, sangat bijak, dan apapun yang beliau katakan itu didengarkan oleh raja. Ya, Daniel ini orang yang bijak, ya. Kemudian Daniel mengatakan, sebentar sebelum saya menindaklanjuti keputusan ini, gitu ya. Saya ingin melakukan penyelidikan dulu, namanya investigasi. Nah, inilah dalam sejarah forensik ya. Dalam forensik ya, ini juga ada dalam literatur forensik dikenal sebagai Daniel Cross Investigation. Dan inilah pertama kali adanya investigasi yang lebih modern dan lebih manusiawi. Di mana Daniel ini kalau dalam keyakinan saya Muslim, Daniel ini adalah putra Nabi Daud. Sehingga kami menyebutnya Nabi Daniel gitu ya. Kami menyebutnya Nabi Daniel karena putra dari Nabi Daud alaihissalam. Dilakukan investigasi di ruangan yang terpisah. Ya, ternyata ini bertolak belakang keterangannya. Ya, satu orang mengatakan di bawah pohon cemara, dan satunya mengatakan dia melihat di bawah pohon damarwangi. Dan ternyata setelah di cross check ke lebih detail lagi, banyak yang berbeda, bertentangan antara keterangan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kesimpulan dari Nabi Daniel adalah Susana tidak bersalah. Dan yang bersalah adalah dua orang tua ini. Iya, ya, akhirnya. Ini baru ngomong tadi kan tuh. Tinggalin duit 300 kayak begitu. Ya, akhirnya teman-teman semua, kedua orang ini akhirnya dihukum mati ya. Karena telah terbukti bahwa Susana tidak bersalah, justru kedua orang inilah yang berbohong. Nah, inilah investigasi pertama yang dilakukan di dunia ini ya, yang tercatat dalam sejarah ya, dikenal dengan Daniel Cross Investigation. Dan itu ada dalam kitab Daniel bab 13 dengan bahasa Ibrani. Dan ini yang menginspirasi penyidik ya. Setelah itu penyidik setelah itu adalah sering melakukan cross investigation. Demikian kawan-kawan cerita tentang Susana dan dua orang tua ya. Ini bulan Januari ya, saya sempat ke Mesir sebelum baru saya berada di Mekah. Kemudian setelah itu saya terus ke Mesir gitu ya.
Saya memang niat ke Mesir itu adalah untuk mencari makamnya Nabi Daniel ini, teman-teman semua. Mencari makamnya Nabi Daniel, sehingga saya harus menempuh perjalanan ke Alexandria. Ya, ini kota tua Alexandria. Ada kota tua, ada kota yang sudah modern ya, teman-teman ya. Nah, kita mengunjungi kota tuanya, ya Alexandria. Kemudian di sini ada jalan ini, jalan Nabi Daniel ini. Ini kelihatan ya. Nah, ternyata makamnya Nabi Daniel itu ada di bawah sebuah masjid gitu. Ada sebuah masjid yang besar di Alexandria. Saya diantar oleh orang kedutaan, diajak ke sana karena tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Tidak dibuka untuk umum ya. Saya harus turun kayak sumur itu ya. Ada tangga sampai kayak di dasar sumur. Nah, di sinilah makam Nabi Daniel itu. Nah, di sini juga ada beberapa buku kitab ya. Kitab-kitab kuno dengan bahasa Ibrani ya. Bin. Tapi saya tidak dong ya, tidak dong bahasanya gitu ya. Tapi yang jelas saya bersyukur ya pada saat saya di sana saya bisa mengunjungi makam Nabi Daniel. Juga saya bisa ziarah ke makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i. Ya, biasa mazhab Syafi'i ini biasanya banyak orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura banyak di mazhab Syafi'i ini. Siapa ini yang bikin kerusuhan nih? Mas Umam. Ya Pak, Iya, dimatiin Mas. sudah Pak, sudah. Oke, baik. Nah, lead detection Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ya. Ini ada enlightenment. Enlightenment itu pencerahan ya. Pada tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan larangan penyiksaan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 5 menyatakan tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Iya, kemudian Pak Mas Umam. Oke, kemudian pada tahun 1963, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengakuan yang diambil di bawah truth serum kebenaran melalui obat-obatan seperti natrium petotal, natrium amital, dan skolamin dianggap melanggar hak konstitusional terdakwa karena memberatkan dirinya. Karena pada zaman dulu juga kadang orang dibikin nge-fly itu ya, di bawah pengaruh obat-obatan, kemudian baru ditanya gitu ya, semacam berada pada kondisi hipnosis lah itu, semacam itu. Tetapi pakai obat-obatan. Nah, itu juga pada tahun 1963 dilarang gitu ya. Dilarang. Oke, ini cerita tentang lie detection ya, teman-teman ya, lie detection. Nah, kemudian yang lebih canggih ya, kemudian ada poligraf. Poligraf ini ada 4 yang diukur ya. Yang pertama adalah skin conductance changes itu sweating ya, dilihat dari keringat ya. Ya, perubahan konduktan dari kulit. Ya, dilihat berkeringat enggak ini?
poligraf. Yang kedua adalah blood pressure, ketekanan darah. Yang ketiga adalah nafas, ya, nafasnya, kemudian menafasnya ya, panjang apa pendek, kemudian yang terakhir adalah detak jantung. Ya, detak jantung juga diukur. Ini poligraf. Poligraf ini sekarang banyak dipakai ya, kawan-kawan, teman-teman semua ya, banyak dipakai oleh beberapa penegak hukum gitu ya, untuk mendeteksi kebohongan. Di sini kasih alat ya teman-teman ya, di dadanya, di daerah sini kasih alat, di ini, di apa? Di jari ini dikasih alat ya untuk mengukur detak jantung. Ya, kemudian di sini untuk mengukur nafas ya, juga ada juga untuk mengukur apa? Konduktan dari kulit gitu ya, untuk melihat keringat gitu. Nah, juga di kursi, Pak, Mas, ya Bapak Ibu ya, di kursi ini juga ada alat ya. Alat ya mendeteksi apa namanya? Detak jantung juga bisa dilihat dari sini gitu. Karena apa ya? Seperti kayak ada denyut-denyut di dubur ya, di anus kita gitu ya. Itu juga diukur dari situ. Nah, poligraf ini yang dianggap modern gitu. Modern untuk mengukur ini. Namun Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa poligraf ini sebenarnya kurang efektif, bahkan dianggap bisa apa ya, dimanipulasi. Ya, biasanya saya pada hari terakhir materi lie detection ya, peserta itu saya ajari bagaimana memanipulasi poligraf. Jadi alat poligraf ini bisa kita bohongin gitu. Ada strateginya. Ada strategi agar poligraf ini nggak bisa bekerja untuk mendeteksi kebohongan kita. Nah, di hari terakhir nanti saya ajarkan. Ya, di hari terakhir saya mengajarkan bagaimana menjadi pembohong profesional. Ya, termasuk bagaimana memanipulasi poligraf. Gitu ya. Jadi hari terakhir nanti ada materi tentang bagaimana Anda menjadi professional liar, bagaimana Anda menjadi pembohong yang profesional. Ya. Kenapa kok saya ajari ini? Bukan berarti saya mengajarkan Anda untuk berbohong ya. Tidak ya, tetapi ini sekedar ilmu, siapa tahu Anda suatu ketika untuk survival Anda, untuk kebaikan Anda ya, untuk kebaikan untuk niat baik Anda harus berbohong. Ya, dan nggak usah khawatir, ilmu lie detection ini insya Allah tidak akan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Karena secara tidak sadar sebenarnya para peserta nanti sekaligus sudah saya masukkan di bawah sadarnya bahwa ilmu ini hanya dipakai untuk kebaikan. Ya, saya akan masukkan ke bawah sadar kawan-kawan secara tidak sadar bahwa ilmu ini dipakai untuk kebaikan, bukan untuk keburukan gitu ya. Jadi pada hari terakhir malah saya ajarkan bagaimana menjadi profesional liar, ya, bagaimana menjadi pembohong yang profesional. Ada lagi sebuah metode yang dipakai oleh para penegak hukum yang lebih canggih lagi, yaitu dengan namanya Neurotechnological Lie Detection (NTLD). Ini melihat cingulate anterior, ya, cortex, ya, namanya ACC, anterior cingulate cortex, gitu ya. Itu letaknya ada di antara limbik dan neokortex. Ya. Ya, letak itu kayak kerah baju ini, Mas, Bapak Ibu, ya, kayak kerah baju ini. Jadi kalau kita angkat ini, kerah baju ini, nah yang di atas itu neokortex, yang diangkat itu yang di sininya adalah namanya limbik. Nah, anterior cingulate cortex ini ada di antara limbik sistem dan neokortex Anda. Gitu. Apa fungsi atau tugas dari cortex cingulate anterior ini atau anterior cingulate cortex ini adalah dia melakukan tugas ya mengatasi stres ya, mengatasi stres tekanan yang membuat jantung Anda berdetak lebih kencang, nafas Anda pendek-pendek gitu ya, hormon kortisol keluar. Nah,
maka akan terjadi aliran darah yang lebih, ya, sebagai tanda aktifnya dari ACC ini, anterior cingulate cortex. Nah, sehingga apa? Disimpulkan bahwa di sini terjadi terjadi kebohongan atau terjadi upaya untuk mengatasi kebohongan. Ya, ada kebohongan kemudian berusaha untuk diatasi oleh pikirannya gitu ya. Ada aktivitas seperti itu di ACC-nya. Nah, ini dianggap efektif ya pada saat itu ya, meskipun beberapa negara melarang penggunaan NTLD ini. Nah, beberapa negara juga membolehkan penggunaan NTLD. Seperti itu. Oke. Oke, kita bicara tentang lie detection. Lie detection, kemudian bagaimana mendeteksi lie detection pakai alat gitu ya. Nah, tapi dengan perkembangan mind technology, ya, teknologi pikiran, ya sebenarnya lie detection ini bisa kita pelajari, tidak usah pakai alat, ya, dengan tingkat akurasi hampir 100%. Ya, kita nggak usah pakai alat, ya, cukup mengikuti materi ini selama 5 hari. Ya, teman-teman nanti akan memiliki kepekaan, ya, memiliki alarm yang sangat peka, ya, bagaimana mendeteksi kebohongan orang lain. Oke, beberapa fakta lagi tentang kebohongan, Bapak Ibu. Women lie about their age, men lie about their income. Ya, biasanya wanita itu bohong tentang umurnya dan pria itu bohong tentang penghasilannya. Ya, seperti itu. Oke. Ada Rahmat di pinggir duri. Wah, dari duri ada juga nih Pak Rahmat. Luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Ya, women easily lie about their feelings. Ya, sementara men, ya, pria berbicara kebenaran dengan sangat mudah. Jadi biasanya wanita itu sulit. Ya, women easily lie about their feeling, ya. Mudah berbohong tentang perasaannya. Karena wanita itu kadang menjaga perasaan pria itu ya. Menolaknya halus gitu ya. Tidak sangat terang-terangan gitu ya. Sementara pria itu lebih kejam itu, untuk urusan ini lebih kejam daripada wanita. Ya, kalau wanita masih kayak punya punya sopan santun lah gitu. Nah, ini beberapa fakta tentang kebohongan ya, teman-teman ya. How many lies? Seberapa banyak kebohongan-kebohongan yang Anda perlu atau Anda peroleh, ya, for a woman, untuk wanita, untuk merealisasikan atau untuk melihat sebuah realita tentang kebenaran gitu ya. Karena wanita itu banyak denial. Wanita itu banyak melakukan denial. Kenapa kok wanita banyak melakukan denial atau menolak kenyataan? Karena wanita itu sangat sakit hatinya, ya, jika dibohongi oleh pria gitu ya. Misalnya wanita dibohongi oleh suaminya, gitu ya. Dan dia kalau kalau menerima bahwa suaminya itu telah menyakiti dia, telah berbohong, berkhianat, mendolimi, merendahkan, melecehkan, itu dia nggak kuat itu, nggak kuat. Maka dia melakukan penolakan dengan cara apa? Mencari alasan di balik itu atau mencoba merasionalisasi atau mencari kambing hitam. Gitu ya. Contoh ya. Ini saya stop dulu nih share-nya ya. Contoh nih. Ada seorang istri dibohongi suaminya, terus istrinya bilang gini, enggak kok, suami saya itu baik. Hanya itu ceweknya itulah yang menggoda banget dan didukunin. Suami saya itu didukunin, dipelet. Suami saya kena hipnotis gitu ya. Bahkan kadang
istri itu atau wanita itu membela suaminya di depan ibunya, bapaknya, di depan saudara-saudaranya. Enggak kok, Ma, Pak, suamiku itu baik, Pak. Dia enggak seperti itu. Enggak seperti yang Papa lihat. Kadang denial itu. Sudah berkali-kali dibohongi oleh pria, itu selalu mencari-cari lah alasan ya. Karena kalau dia terima sebagai sebuah kebohongan itu sakit. Sakit. Sehingga banyak wanita melakukan penolakan. Saya di Rengat Riau, Pak Ahmadi. Oke. Ya, tolong Mas Umam. Baik, Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Di off-kan dulu, di mute dulu ya. Itulah wanita ya, kawan-kawan ya. Wanita itu melakukan denial. Ya, terus dia bilang waktu yang akan merubah dia. Saya yakin dia akan berubah. Saya yakin ada hikmah di balik ini. Akan ada keajaiban yang akan nanti merubah dia. Ini segera berlalu, dia akan berubah. Gitu terus ya. Denial dari wanita. Sehingga saya berharap bahwa teman-teman yang ada di Zoom ini, terutama yang wanita, itu ya, jangan melakukan denial ya. Anda akan berkali-kali jadi korban kebohongan. Ya, Anda harus akui saya dibohongi gitu. Dan Anda harus tunjukkan kepada pasangan Anda bahwa saya tahu Anda berbohong. Tapi saya maafkan, nggak apa-apa. Saya maafkan. Tapi bukan dengan cara menolak, ya, dengan cara denial tadi, menolak kenyataan. Ya. Dalam materi lie detection, teman-teman, saya akan ajarkan teman-teman nanti tanda-tanda cinta pasangan itu sudah memudar. Ada 20 tanda. Ya, cinta pasangan Anda sudah memudar. Ada 20 tanda bahwa pasangan Anda sudah mulai berbohong kepada Anda. Nah, tanda-tanda inilah yang perlu Anda cermati. Setelah itu baru cari bukti-buktinya gitu ya. Pria itu kalau belum ada bukti ya susah. Nah, untuk para wanita saran saya juga jangan jangan terlalu reaktif ya pada saat suami sedang bercerita. Suami bercerita, dengerin aja. Dia mau bercerita aja kepada Anda itu sudah bagus, baik. Misalnya aku tadi makan bareng sama teman-teman sama ini gitu. Dengerin aja. Atau saya makan bareng sama si A, si B gitu, atau si A saja. Dengerin aja. Jangan Anda reaktif. Sekali Anda reaktif, marah, terus menginterogasi banyak pertanyaan, maka suami Anda berikutnya akan berbohong kepada Anda. Suami Anda dari kantor misalnya mampir kemana cerita, terus Anda reaktif, ke sana ngapain, sama siapa, mulai kapan, gitu ya, beraninya, nah, gitu ya. Begitu Anda reaktif, ya suami akan wah bahaya ini gitu ya, maka dia berikutnya akan berbohong kepada Anda. Ya, demikian juga dengan anak. Ya, kalau anak bercerita apapun, anak yang di atas usia 14 tahun, ya itu sudah gelombang otaknya sudah beta ya, tidak alfa lagi. 7 sampai 14 tahun alfa, 0 sampai 6 tahun theta ya. 0 sampai 4 tahun banyak deltanya, banyak tidurnya ya. Maka anak pada saat cerita, Anda punya anak remaja cerita, seburuk apapun ceritanya dengarkan. Dia bercerita saja sudah bagus. Ya, bercerita saja sudah bagus, sudah oke gitu. Tapi kalau Anda sebagai orang tua kemudian reaktif, marah, ya, kemudian menjadi sok ustad, ya, pakai ayat. Apa kamu ke sana sama ini? Wah,
Kok bisa? Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walah, pret itu yang nggak didengar ya. Anda pakai ayat ustadzah atau mengancam atau apapun ya, maka ya, berikutnya si anak akan berbohong kepada Anda. Ya. Berikutnya dia tidak akan cerita kepada Anda dan berbohong kepada Anda. Jadi kalau ada pasangan bercerita apapun, seburuk apapun, dengarkan, jangan reaktif. Ya, seburuk apapun anak bercerita, dengarkan, jangan reaktif. Dia bercerita sudah bersyukur. Karena kita sudah belajar hipnosis. Ya, nanti saya kasih Anda tips and trick bagaimana memberikan nasihat, bagaimana merubah perilaku anak, perilaku pasangan. Langsung Anda masukkan ke bawah sadarnya. Ya, Anda hanya mencari momen-momen saat mereka trans, saat mereka berada pada kondisi hipnosis. Dan momen itu ada, nggak perlu Anda induksi. Nggak perlu Anda induksi kayak di kelas ya, tidur gitu ya. Bayangkan, rasakan tangan Anda adalah lempeng besi yang sangat ringan, kepala Anda adalah magnet, dan Anda fokus pada ujung jari Anda. Rasakan semakin tertarik, semakin tidur. Nggak perlu begitu ya. Nggak perlu begitu ya. Ya, tarik nafas, lepas. Ya, bagus sekali. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, tidur. Nggak perlu begitu. Ya, tentu anak pasangan nggak maulah dihipnosis gitu ya. Tapi ada cara yang terbukti jitu, ya. Rahasia ini akan saya sampaikan nanti, ya, di materi lie detection, ya. Merubah perilaku pasangan, merubah perilaku anak, ya, dengan cara memasukkan langsung ke bawah sadarnya. Ya, gitu ya, teman-teman semua. Nggak usah khawatir, nanti saya kasih tips and triknya. Namun, jika Anda mendengar cerita dari anak dan pasangan, jangan reaktif. Ya. Dia bercerita saja sudah bersyukur. Karena kalau Anda reaktif, maka berikutnya dia tidak akan bercerita terus terang kepada teman-teman semua. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Lanjut, Dok. Iya, ini sudah jam 9 lebih ya. I don't understand how someone can tell so many lies and never feel bad about it. Ya, men lie more, but women lie better. Ya. Hati-hati ya, kawan-kawan ya. Yang lebih banyak berbohong itu adalah pria. Ya. Tapi siapa yang sangat profesional berbohong itu adalah wanita. Wanita itu adalah professional liar, pembohong yang profesional. Professional liar ya. Jadi kalau pria berbohong, ya wanita itu lebih mudah mendeteksi ya, karena wanita itu lebih perseptif dan intuitif dibandingkan pria. Karena wanita ya itu sudah terbiasa berkomunikasi non ya, bayi yang dikandungi sampai bayi itu lahir sudah terbiasa berkomunikasi non verbal atau pakai bahasa tubuh, sehingga wanita itu lebih peka terhadap bahasa tubuh. Namun dia itu tidak terlalu peka ya. Memang dia itu sering berbohong ya, tetapi profesional tetap adalah wanita. Sehingga untuk banyak juga harus banyak mulai detek ya, mulai detection. Oke, saya lanjutkan. 5 motivasi kebohongan ya, kawan-kawan. Hotel punya kalau ngali kalau keluar. Mas Umam. Ya, motivasi kebohongan yang pertama adalah menyelamatkan muka diri sendiri atau orang lain. Ya, selamatkan muka diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau sudah masalah menyelamatkan muka orang lain, ya kadang kita harus melakukan kebohongan. Menjaga, memaksimalkan, menghentikan sebuah hubungan, bisa menjaga hubungan, memaksimalkan hubungan, bisa menghentikan sebuah hubungan. Itu dengan kebohongan. Maaf ya adik, aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita. Apa mas? Apa terjadi? Kenapa? Apa salah?
kekuranganku. Aku bisa menjadi wanita yang seperti kamu inginkan. Tapi tolong jangan putus hubungan kita. Maaf deh, aku sudah dijodohkan sama orang tuaku. Diam-diam orang tuaku telah menjodohkan aku dengan orang lain. Pret, itu bohong itu. Kebohongan untuk menghentikan sebuah hubungan. Gitu ya. Kebohongan biar terus ya. Biar terus ada hubungan, maka ada kebohongan-kebohongan di situ. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah memahami sudah mempelajari ilmu lie detection ini, insya Allah ya kawan-kawan nanti ya akan menjadi seorang negosiator yang ulung, seorang komunikator yang hebat, ya, seseorang yang menjadi orang yang wisdom bijaksana, dan tentu tidak akan menjadi korban dari partner bisnis yang licik, tidak menjadi korban kelicikan saat negosiasi, gitu ya, dan tentu tidak menjadi korban kebohongan dari pasangan. Dan tentu kawan-kawan juga mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran pada putra-putrinya. Semuanya itu ada nanti didapatkan di sini gitu ya. Menghindari tekanan atau konflik, ya supaya tidak ada konflik, berbohong aja lah. Apa dari mana? Dari kantor, ya dah, daripada rame gitu ya. Di kantor ada siapa saja, cuman aku sama ini gitu ya. Nah, kemudian mempertahankan, mengalihkan, bisa menghentikan interaksi sosial. Ya, kalau Anda berada dalam sebuah komunitas sosial. Oke, kita lanjutkan. Asumsi deteksi kebohongan ini asumsinya Pak ya, Bapak Ibu ya. Siapapun tidak ingin ketahuan ketika berbohong, siapapun. Maka dia pasti akan melakukan beberapa trik ya untuk menutupi kebohongan. Saya jujur sama kamu, jujur. Banyak orang mengatakan bahwa berbohong itu tidak mau melihat muka. Salah. Ya, itu ilmu yang sudah umum ya. Orang sekarang tuh orang berbohong malah berani menatap mata. Dari mana Pak? Dari kantor mah, dari kantor berani menatap mata. Itu. Ya. Anda jangan pakai itu. Yang justru Anda lihat adalah matanya. Ya. Kemudian reaksi emosional otomatis terjadi pada diri seseorang ketika berbohong. Ada reaksi emosi. Ya, yang terjadi pada saat kita berbohong. Ya, ada reaksi emosi, otomatis tuh ada emosi. Tiba-tiba marah misalnya. Kamu nggak percaya sama aku nggak? Tiba-tiba marah. Tiba-tiba merasa nggak jenak, berada di dekat Anda, menghindar. Gitu ya. Rasa nggak nyaman berdekatan dengan Anda. Ya, ada reaksi-reaksi emosional yang otomatis yang akan kita pelajari nanti. Reaksi emosional menyebabkan reaksi fisiologis berupa tanda-tanda perilaku tertentu pada seseorang, fisiologis. Maka saya bilang kita juga akan bicara psikologi faal karena ada reaksi fisiologis pada saat kita sedang berbohong. Dikatakan sebagai biopsikologi. Ya. Ya. Hal-hal yang bersifat biologis yang karena disebabkan oleh psikologinya, oleh kejiwaannya. Misalnya mulut kering, air di liur tidak produksi gitu ya. Misalnya. Dan beberapa tanda-tanda yang lain misalnya hidung gatal gitu ya. Nah, tanda-tanda perilaku tersebut itu bisa diamati, bisa dipelajari gitu. Nah, di materi ini teman-teman akan pelajari, amati itu. Oke, saya kira ini kita lewati aja. Ya. Ya, ada banyak kebohongan ya. Ceritakan kebohongan yang paling menyakitkan Anda. Nah, coba ada nggak yang mau sharing ke saya kebohongan yang paling menyakitkan Anda? Satu saja, karena waktunya nggak banyak. Ada yang mau sharing? Silakan. Bisa open mic. Ada nggak teman-teman yang dibohongi partner bisnis, ditipu orang misalnya? Ada yang mau cerita?
Oke, saya kira tidak ada yang minta gitu ya. Cak Imin barangkali, Cak Imin pernah dibohongi Cak Imin? Lanjut, Master. Lanjut. Kalau Cak Imin ini insya Allah tidak susah dibohongi karena Cak Imin itu cukup peka itu ya. Cukup peka. Amin. Ya, malah Pak Cak Imin yang sering membohongi, iya saya percaya itu. Kalau Cak Imin sering membohongi, saya percaya. Tapi kalau dibohongi enggak lah. Tapi kalau menjadi pembohong, saya percaya sekali. Karena gitu. pengalaman. Oke. Karena pengalaman ya. Oke. Dibohongin nasabah, Pak. Oh, dibohongin nasabah. Oh iya. Banyak sering nasabah berbohong sama kita, Pak. Iya. Nasabah apa itu, Pak? Nasabah bank atau apa? Ya, bang lah, Pak. Iya. Bohongnya apa, Pak? Agunannya, sertifikatnya atau apanya? Kondisinya? Ya, teman yang masih, terutama teman-teman yang Kondisinya, masih Pak. sing. Oh, kondisi ekonominya ya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, nanti Bapak setelah ikut pelatihan ini, Pak, tidak akan lagi ada yang bisa membohongi Bapak, Pak. Saya jamin. Ya. Bagi yang orang-orang single yang masih sendiri, saya jamin nanti Anda bisa mendeteksi kebohongan calon Anda ya. Tapi jangan ditolak, jangan denial. Terima bahwa dia bohong. Gitu ya. Sebab kadang ada orang yang mencoba mencari pembenaran itu. Iya, termasuk hipnotis itu menjadi sasaran, disalahgunakan, dikambing hitamkan. Dia tuh gitu kena hipnotis gitu. Aduh, Pak, kenapa Bu? Ini Pak Imin, Pak, kenapa? Ini Pak, aku sama Cain. Lah, kok bisa begitu, Bu? Iya, Pak, Cak Imin dihipnotis, Pak. Tanya gitu misalnya bisa. Studio biasa, Pak. Artis-artis. Iya, malah hipnotis tuh jadi kambing hitam tuh. Dan saya sering dapat pasien itu yang mengkambing hitam hipnosis itu. Apakah Anda masih memiliki kepercayaan terhadap orang lain? Itu penting. Anda harus bangun itu. Jangan karena Anda sering dibohongi, kemudian Anda nggak percaya sama orang lain. Bagaimana caranya supaya pulih kepercayaan Anda pada orang lain? Anda berbisnis kembali, ya. Anda menjalin hubungan dengan orang lain kembali. Sebab ada orang yang nggak nikah-nikah hanya sering dibohongi. Terus nggak percaya sama orang lain. Ada orang yang tidak mau lagi membangun bisnisnya hanya karena ketipu berkali-kali, kemudian tidak ada percaya. Aduh, kalau gini saya nggak mau bisnis lagi lah. Mampus aku itu. Berapa duit sudah habis itu. Aku kena terus itu. Ya itu. Nah, dengan belajar ilmu ini ya, belajar deteksi kebohongan, mencegah Anda untuk mengeneralisir bahwa tidak semua laki-laki itu brengsek. Ya, tidak semua laki-laki brengsek itu brengsek terus. Bisa saja dia bertobat terus baik, terus dia menjadi milik Anda selamanya. Tidak semua wanita itu nggak benar. Bisa jadi ada wanita yang bagus. Banyak yang bagus ya. Yang nggak benar ada, tapi yang banyak yang bagus banyak. Kalaupun ada wanita yang nggak benar, tapi Anda cinta, masih ada kesempatan dia untuk menjadi baik. Yang penting Anda jangan denial, ya. Dan yang penting Anda punya ilmu hipnosis. Bagaimana profesional orang yang sering bohong, liar, ya Anda bisa bikin dia tidak berbohong. Dengan cara apa? Masukkan di bawah sadarnya. Bagaimana dia tidak berbohong. Itu kalau pasangan. Loh Pak Fauzan, gimana caranya supaya pasangan tidak berbohong kepada saya? Itu bisa. Itu. Kenapa? Karena saya instruktur hipnosis. Saya hipnoterapis. Gitu. Saya tahu caranya dan saya akan ajarkan Anda bagaimana memasukkan sugesti ke bawah sadar dia tanpa dia sadari. Namanya covered hypnosis. Covered yang betul-betul covered, bukan sekedar kata-kata. Itu ya. Bukan sekedar permainan kata, covered betul. Gitu. Dia nggak tanpa dia sadari, kemudian dia menjadi tidak bohong kepada Anda, tidak pernah berbohong kepada Anda. Ya, karena kita sudah memasukkan, menginstal program di bawah sadarnya. Itu. Begitu kawan-kawan ya.
Nah, lie detection step itu pertama big picture. Kita melihat secara keseluruhan ya teman-teman ya. Ya bahwa bukan hanya sering nyentuh hidung bohong, enggak. Jangan hanya pakai itu. Memang orang berbohong itu karena ada hormon stres kortisol, direspon oleh adrenal medula, keluarlah namanya hormon adrenalin. Nah, hidung kita itu gatal. Ini sudah ditemukan sejak sejak sekitar 1600-an ya. Ya, kalau kita berbohong itu di sini ada gatal sehingga dia akan menyentuh hidung. Ya, bukan hanya itu yang dilihat. Bapak sudah lama Pak nunggu. Sudah Mas. 5 jam Mas. Itu padahal baru 5 menit gitu. Gitu ya. Tapi Anda bukan hanya itu yang dilihat. Ini terlalu mudah ini. Orang yang profesional layar itu pada saat berbohong akan berupaya agar tangannya tidak ke daerah sini. Ya, profesional layar. Tapi kalau dia orang yang belum profesional sering aja begini dia. Setiap kali berbohong gini, bohong gini. Itu. Kita tidak pelajari itu terlalu enteng, remeh. Kita melihat big picture-nya. Ya, kita tetapkan baseline-nya. Kemudian kita cari ya channel-channelnya. Kita cari bahwa body language itu lebih besar ya, lebih besar daripada facial. Dan vokalik ya, kata-kata Anda, vokal Anda, nada suara, intonasi, jeda itu lebih besar daripada facial. Karena facial itu lebih mudah kita kontrol. Senyum kan lebih mudah dikontrol. Ya, meskipun nanti saya ajari Anda senyum palsu, ada orang senyum tapi palsu. Ya, wajah itu lebih mudah dikontrol. Tetapi yang susah dikontrol adalah body language sama vokaliknya. Dan satu lagi adalah mata. Itu ya. Dan kita lihat inkonsistensi dari tanda-tanda itu. Ya, gitu teman-teman ya. Nanti kawan-kawan semua ya, kita akan melihat lie detection ini dari sisi proxemic, dari zona fisik, dari kinesik, dari paralanguage, use of time, sama rhythmic cues. Ini yang paling keren ya, tanda-tanda ritmik tubuhnya. Dan yang lebih keren lagi saya sampaikan nanti di akhir, yaitu mata. Gitu. Mas Umam? Halo Mas Umam. Siapa? Ya, coba Mas Umam izin ditayangkan dulu testimoni peserta lie detection ya. Oh, baik Pak, Nah, baik. sebelum saya melanjutkan materi saya ke materi berikutnya. Ya, mohon izin teman-teman, saya izin menyampaikan beberapa testimoni dari peserta lie detection. Silakan Mas. Baik Pak, saya tampilkan videonya sebentar. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey MT Simbolon dari Cianjur, Jawa Barat, salah satu peserta pelatihan sertifikasi lie detection yang diajarkan oleh Bapak Dr. Paujan Asmara MSI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang dengan sukacita telah berbagi ilmu kepada saya tentang lie detection. Puji Tuhan, banyak manfaat yang saya dapatkan selama pembelajaran. Selain dapat pengetahuan baru, saya juga terhibur dengan cara mengajar beliau yang asik. Setidaknya ilmu ini bisa membantu saya untuk lebih peka dengan lawan bicara saya, sehingga terhindar yang namanya kebohongan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih
Kepada Master Dr. Fauzan Asmara, MSI, salam kompeten. Hi everyone, my name is Grace. I work as professional in one of Indonesian state-owned company. In the past week, I've been participating in lie detection online training held by Indonesian Hypnosis Center with Mas Fauzan Asmara as a trainer. I have to say that this lie detection was definitely one of the most unique training that I ever encountered in my life, and certainly an important life skill that we need to master. In this training, I learned about lie facts, lie detection history, lie motivation, lie detection using neurotechnology and polygraph, lie detection steps and examples, liar category, their body language, and their micro expressions. Mas Fauzan Asmara also teach us on how to become a professional liar. Yes, you heard me right, a professional liar. I myself value honesty, but it won't do you any harm if you learn the skill and therefore able to identify it and avoid being in the situation when people may take advantage of you. Mas Fauzan Asmara, the trainer for this subject, is a licensed instructor from Indonesian Hypnosis Center, a professional assessor and researcher at Politics Psychology Laboratory in University of Indonesia, also a freelance consultant for Police Department Indonesia on breaking several cases. I recommend this training for every professionals, especially people working in law enforcement, people who is heavy in business dealings, for counselors, coach, therapists, salesperson that work closely with clients, for lecturer, parents, and people with various backgrounds who might be interested in the subject. You will find the topics in this training quite useful and practical in detecting lies, especially in strangers. For Mas Fauzan Asmara and Indonesian Hypnosis Center, good luck for your future trainings. Godspeed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Nova Elita. Saya alumni dari kelas Lie Detection bersama Master Fauzan Asmara. Masya Allah, saya beruntung sekali berada di kelas Lie Detection ini, di mana kelas yang begitu sangat detail sekali membahas beberapa deteksi kebohongan yang dapat dilihat dari wajah, mimik wajah, dan gestur tubuh. Masya Allah, bagi saya itu begitu sangat manfaat karena itu memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan seseorang, dapat membaca tanda-tanda yang terlihat, begitu pula dalam forensik. Kita lebih memahami bagaimana kondisi dari lawan bicara kita. Nah, saya rekomendasikan kelas ini bagi teman-teman yang belum mengikutinya. Yakinlah ilmu ini begitu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Master Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isra Hidayana. Saya adalah salah satu peserta Zoom untuk kelas Lie Detection. Alhamdulillah, banyak manfaat yang saya terima setelah mengikuti kelas ini. Salah satunya adalah saya menjadi lebih peka terhadap lawan bicara saya. Yang kedua, tentunya kita bisa mendapatkan cara bagaimana kita terhindar dari namanya kebohongan. Anda pengen juga merasakan hal yang sama yang seperti saya rasakan? Yuk, ikuti kelasnya, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, cukup Mas. Ya Pak. Ya, siap. Kalau disampaikan semua nanti Zoom-nya habis nanti waktunya. Oke, kawan-kawan, itu beberapa testimoni gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak nih? Dari tadi kok kayak diem gitu, diem terpukau apa diem apa gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Tidak ada? Bapak Ibu, mungkin Ya, ada. izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Fauzan. Ya, selamat Ingin malam. bertanya, ini saya kan memang belum ikut ya Lie Detection,
Tetapi di sini saya ingin bertanya, apakah dalam mendeteksi lie detection ini sudah ke micro expression dalam pendeteksinya atau hanya sekedar body language atau apa gitu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi saya share Pak, share materi Pak ya. Kalau Pak ya. Ya, kita melihat lie detection itu dari berbagai ya. Pertama dari proxemic ya Pak ya. Yang kedua dari kinetic. Kinetic ini di situ ada gestur dan ada micro expression. Ekspresi wajah mikro. Namun micro expression itu paling mudah dibohongi Pak, paling mudah dikontrol kita. Sehingga itu kalau mendeteksi kebohongan dari micro expression itu akurasinya sangat rendah Pak. Sangat rendah. Ya, sehingga kita juga akan melihat dari paralanguage, dari use of time, rhythmic cues. Nah, lebih-lebih nanti dilihat dari mata Pak. Ya, your lying eyes. Ya, men lie, woman lie, your eyes don't. Ya Pak ya. Pria berbohong, wanita berbohong, tapi mata Anda tidak berbohong. Karena mata adalah jendela jiwa, Pak. Mata adalah jendela jiwa. Kalau Anda sedang berkomunikasi dengan orang lain, maka pandanglah matanya. Maka biarkan mata itu yang memberitahu Anda bagaimana suasana hati dia yang sebenarnya. Di mata itu ada cinta, di mata itu ada kerinduan, tapi di mata juga ada kebohongan. Di mata ada kedengkian, ya. Di mata ya, ada kebohongan yang nyata. Ya, maaf Pak, apakah mata nanti masih secara universal? Artinya di sini kan ada beberapa karakter manusia, kinestetik, visual, dan auditory yang pada umumnya. Ya. Tentu posisi mula matanya pada beda-beda di saat dia berkata, ekspresinya, aliran darahnya yang mengalir pada wajahnya juga berbeda. Nah, spesifik itu Pak? Spesifik Pak, ya spesifik sekali ya. Orang itu kan paling tidak ada 5 ya Pak ya. Ya ada auditory, ada visual, ada kinestetik, ada olfactory, ada gustatory ya Pak ya. Paling tidak 5 hal itu. Ya, nanti kita akan kupas Pak. Ya, kalau namun mata, khusus mata itu adalah memang yang akurasinya tinggi. Khusus mata akurasinya tinggi. Nah, tetap melihat kebohongan itu Pak, itu adalah dengan melihat sebuah gambar besar. Kita juga jangan lihat hanya mata saja. Jangan micro expression saja, jangan gestur, postur saja, jangan paralanguage saja. Ya, kita melihat gambar besarnya gitu ya. Nanti di kelas Bapak akan disampaikan misalnya lihat video gitu ya. Detail Pak nanti Pak. Itu Bu Cut Nova menyampaikan detail. Misalnya di video ini gitu ya, dilihat ada tanda-tanda kebohongan di sini apa gitu ya. Nanti bisa dipelajari dari matanya, ya, dari berkeringat. Ini Pak, berkeringat ini Pak. Ya, sampai semir rambutnya itu sampai meleleh gitu ya. Ya, siapa nih? Ya, dia adalah Rudy Giuliani. Ya, pengacaranya Trump ya. Trump lawyer ya. Dia yang mengatakan bahwa lewat konferensi pers bahwa Soros dan Clinton ada di balik konspirasi national election. Nah, di sini bisa kita lihat tanda-tanda kebohongan dari gambar besar. Jadi kita tidak hanya melihat satu sisi, Pak. Dari banyak sisi, dilihat dari gambar besarnya. Dari gambar besarnya. Jadi kita tidak boleh melihat dari hanya satu sisi saja, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Dan baik. Saya sebagai Ketua DPW PKI Jambi sangat merekomendasi sekali ya pada teman-teman semua untuk ikut lie detection ini ya. Karena saya juga sudah mempelajari ini ya banyak hal dan ternyata ini sangat luar biasa, sangat detail sekali. Sangat rekomendasi sekali. Aplaus buat Pak Fauzan, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, ini rekan sejawat saya
Ketua DPW PKHI Jambi. Wah, ini kebetulan saya Ketua DPW PKHI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Saya sangat ingin berjumpa dengan Bapak, ya. Kita bicara-bicara dialog-dialog tentang bagaimana PKHI ke depan. Nah, oke. Mungkin ada lagi yang ada pertanyaan? Oke. Saya kira cukup ya. Gimana nih Mas, sudah jam 9:30 nih, saya sudah dikontak Mas Ivan ini untuk diakhiri gitu ya. Siap, Ya, Pak. saya sudah disampaikan Mas Ivan untuk segera diakhiri. Yang jelas pada saudara-saudara semua, rekan-rekan semua, pembelajar IHC yang luar biasa, ya, apakah Anda ingin mengungkap dan membuktikan kebohongan pasangan Anda? Apakah Anda pernah ditinggal sang kekasih saat sedang sayang-sayangnya? Apakah Anda ingin menanamkan nilai kejujuran pada putra-putri Anda? Apakah Anda pernah menjadi korban kecurangan partner bisnis? Apakah Anda pernah jadi korban kelicikan negosiasi? Apakah Anda ingin meningkatkan alarm, kepekaan, ya, deteksi kebohongan dan diinstal di otak Anda? Maka ikutilah materi lie detection. Saya akan mengupas ini dari proxemic, kinetic, paralinguid, psikologi faal, dan juga dari lies, dari eyes, ya, dari mata, yang insya Allah nyaris 100% kita bisa mendeteksi kebohongan itu. Materi ini saya dedikasikan untuk para orang tua, pebisnis, karyawan, pimpinan, gitu ya, para psikolog, konselor, hipnoterapis, penyidik, auditor, polisi, jaksa, pengacara, hakim, atau orang yang lagi kasmaran, atau suami istri, atau siapapun Anda yang tidak ingin jadi korban dan kecurangan, atau Anda yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam hidup. Sampai jumpa di kelas lie detection bersama saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaian materi yang luar biasa sekali pada malam hari ini, Bapak Dr. Terima kasih, Master. Terima kasih, sampai jumpa. Pasti ada gambaran nih untuk Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana sih mendeteksi kebohongan yang baik. Nah, tentunya akan lebih detail lagi, akan dibahas di kelas lie detection yang akan dimulai pada tanggal 20 September sampai dengan 24 September ke depan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mulai malam ini, mulai detik ini setelah mempelajari previewnya, terbayang-bayang nih, oh ternyata gini ya tekniknya. Mungkin bisa langsung menghubungi customer service yang ada di kantor Indonesian Hypnosis Center. Nanti akan dijelaskan secara rinci lagi bagaimana proses pembelajarannya, dan tentunya kelas-kelas sebelumnya juga kelas yang sangat-sangat seru sekali yang dibuktikan dengan beberapa video-video tadi, video-video review tentang belajar lie detection. Untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, pembelajar IHC yang luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa berjumpa kembali di tanggal 20 ke depan. Kita bersama-sama belajar tentang lie detection. Baik, mungkin kita berakhir sampai di sini. Ya, Mas, halo, Mas, foto bersama, Mas, tolong, Mas, foto, Mas. Ya. Sebelum kita belum keluar semua mengakhiri kelas malam ini, kita ada sesi foto bersama nih. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, silahkan diaktifkan. Saya titip Jogja, Master. Ada Master John. Ada 5 slide, Bapak Ibu. Mohon untuk ditunggu ya. Untuk slide pertama. Master, apakah ada kelas offline-nya, Master? Offline-nya ditunggu aja, Pak. Oh, siap-siap. 1, 2, 3. Untuk slide pertama sudah dipoto. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3.
Saya sarankan teman-teman ikut online-nya ya, online-nya aja, karena offline-nya mungkin agak susah karena ini masih zaman pandemi ini, pesertanya juga biasanya kurang-kurang ya. Nah, kalau pun suatu ketika ada offline, nanti offline-nya gratis setelah online ya. Kalaupun nanti ada offline nanti gratis. Oke, sudah Mas Umam, masih terus foto lagi? Sudah Pak, sudah. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa di kelas ya. Sampai jumpa di kelas. Sampai jumpa di kelas, Bapak Ibu semuanya. Pak Ryan, wah mantap. Untuk info Terima dan kasih Pak Yohanes, Master John, Pak Sunarti. Terima kasih Master. Pak Henry Pekanbaru, makasih Pak Henry Pekanbaru, Om Kasih. Boni. Terima kasih. Ya. Pak Muhalil, terima kasih. Pak Budi, Pak Budiarto, Masya Allah. Wah, Pak Ryan, wah luar biasa. Terima kasih, Master. Makasih, sampai jumpa. Ustadz Izar, ya Pak Yohanes, Matonun, makasih. Pak Irfan, ya Maya, iya luar biasa. Pak Sutikto, wah Sutikto luar biasa. Haryati. ternyata Pak ada alumni juga nih, alumni lie detection yang masuk Pak. Iya, ini banyak alumni lie detection ini. Pak Syawal Ahmad, apa kabar Pak Syawal? Ya, Pak Maimun, Pak Bahtiar, Pak Rahmat, ya Pak Sauda, Pak Bahrin, Pak Panda, Pak Tarmuji ini ada juga nih, Pak Muhalil Jambi, luar biasa, Pak Sukardi Ahmad, ya Pak Sabta Wirman, Pak Sujarwoko Sito Adi. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ahmad Baharin, Pak Ferry, Pak Dedi Sujana, Dr. Aan Budi Susanto. Terima kasih Dr. Aan Budi. Iya, terima kasih semua. Ibu Haryati, Askari Zakaria Irwan, Ariana. Halo, apa kabar Mbak Ariana? Pak Hanif, ya Pak Syawal, sehat selalu. Pak, iya Pak Permadi Banjarnegara, Pak Irwan, ya, Pak Rismon, ya Dokter Salma, selamat malam. Ibu Aryani, Pak Feldi Tohopi, Pak Fikri Taufik dari Kolaka. Wah, luar biasa ini ya. Terima kasih semua ya. Ada Pak Budi dari Jember juga. Iya. Pak Heri. Ya Riana Semarang. Nur Fajriah. Laili Nikmah. Kadima Mukhdiana, Pak Rokos, Laili Nikmah, Herni. Iya. Pak Sidik Kadir, ada Ibu Rinawati Jakarta, Ariani Said, Pak Abdul Rahman, Pak Taufik Kolaka, terima kasih Pak Taufik. Ya. Pak Sutikto, Pak Fadlan, Assalamualaikum. Pak Sabta Wirman. Siap. Iya. Pak Mora Sandi, Assalamualaikum Pak Mora Sandi. Saya tunggu Pak di kelas, Pak Mora. Cocok lah untuk pebisnis tuh harus tahu lah ini ilmu ini nih. Iya. Bajria, terima kasih Pak Hernando Nur. Iya. Ya, untuk pendaftaran bisa langsung
aja teman-teman. Pak Mora, saya tunggu Pak Mora. Mantap. Oke Pak, siap. Luar biasa. Pak Sunardi. Tunggu Pak. Iya Pak Sutikto, kangen ini. Kangen rokok Ji Samsu. Pak Bakhtiar Semarang. Mantap, Masya Allah. Pak Sahuda, Ibu Maimun. Iya, Pak Budiarto Cilacap, Pak Heri, Pak Syawal Ahmad, masih ada nih Pak Syawal nih. Mohalli Jambi, selamat malam nih Pak Budiarto Cilacap, Sujarwoko, Sukardi Ahmad. Ya. Iya, Pak Setio Adi, Pak Adi, ya, Pak Dedi Sujana. Pak Fikri. Iya. Inyoman Swastika. Wah. Laili Nikmah, Aryani Said. Wah, luar biasa ini. Ini saya sambil ngabsen ini. Oke. Ini sudah mau bubar, masih ini. Ada yang mau masih masuk ini. Gimana Pak Sutikto? Aman Master, aman. Aman. Luar biasa. Oke, kawan-kawan semua saya izin live ya. Pak semua. Pak Hernando Nur semua, Pak Mora, Pak Sutikto, Pak Sabta Wirawan, Pak Muhalli.